Subhanallah. Walaki hana. Silakan. Ya, punya nih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Silakan Ibu Nadia. Halaman 15 Al-Hadisul Awal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Awwal an bahril ilmi dafiq wa lisanil Qur'anin natiq. Sallallahu alaihi wa ulama'in nas. Sallallahu alaihi Sayyidina Abdillah bin Sayyidina Al-Abbas. Sallallahu alaihi radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallallahu alaihi inna Quraisyan kanat nuran bayna yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam alaihi salam. Tusabbihul malaikatu bitasbih. Sallallahu alaihi walamma khalaqallahu Adam alaihi salam awda'a dhalika an-nuri fi tinati. Sallallahu alaihi qala sallallahu alaihi wasallam fa'aqani Allah azza wa jalla ila al-ardi bi dahri Adam alaihi salam. Hamalani bis safinati fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim alaihi salam. Ibrahim hina kutiku bihi fin nar. Sallallahu alaihi walam yazal Allah azza wa
يمكنني من الأسباب الطاهرة صلى الله عليه من الأرهام الزكية الفاخرة صلى الله عليه حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سواه اللهم صل وسلم وبارك عليه وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Silakan Bu Nuril, halaman 16. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-hadithu tsani an Atha ibn Yasar sallallahu alaihi bil ahbar sallallahu alaihi qala allamani abi tawrata illa sifran wahida kana yatimu wa yudkhiluhu sunduk sallallahu alaihi falamma mata abi fatadu faidha bi nabiyyun yarju akhir az-zaman sallallahu alaihi bi Makkah sallallahu alaihi wa hijratu bil Madinah sallallahu alaihi wa sultanu bisyam sallallahu alaihi yaqussu sarahu wa yatajiru ala wasati sallallahu alaihi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairul umam sallallahu alaihi yukafiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf sallallahu alaihi yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab sallallahu alaihi qulubuhum masahibuhum yamaduna Allah ta'ala ala kulli siddati wa raham sallallahu alaihi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab sallallahu alaihi wa yatuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum sallallahu alaihi wa yatuna bidunubihim wa khatayahum sallallahu alaihi fayaqulullahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadhunubi ka'amsalil jibal sallallahu alaihi ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا وسلم وبارك
عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الحجرات صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هداينا يوم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Buka halaman 7. Ilah wa Adam. Para malaikat bertanya karena mereka menyaksikan sosok yang sangat indah, yang sangat mulia, yang penuh dengan keagungan yang Allah berikan. Apakah dia Adam ya Allah? Qala Adam, Allah berfirman, qala Adamu bihi uniluhu alal maradib. Allah menjawab, dia bukan Adam, bahkan karena dia Adam aku angkat derajatnya ke derajat tertinggi. Qila wa Nuh. Para malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, kalau bukan Adam, apakah dia Nuh? Qala, Allah menjawab, bukan. Qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan dia, bukanlah Nuh, bahkan karena dia Nuh aku selamatkan dari tenggelam dan juga binasa, di mana orang-orang yang menentang dan yang tidak mengikuti Nabi Nuh dari keluarga maupun penentang semua binasa dan tenggelam. Qila wa Ibrahim. Mereka bertanya lagi, ya Allah, apakah dia Ibrahim? Qala Ibrahim. Allah menjawab, bukan. Qala Ibrahim, bahkan Ibrahim itu bihi disebabkan karenanya takum hujjatuhu dapat berdiri, berhujah, berdebat dan menang ala ubadil asnami wal kawakib, dapat menang melawan, berdebat melawan orang-orang penyembah berhala dan juga bintang-bintang. Qila wa Musa. Para sahabat bertanya lagi, ya Allah, apakah dia Musa? Qala, Allah menjawab, bukan. Qala Musa, tapi Musa itu akhuhu adalah saudaranya Nabi Muhammad dari Bani Ismail, sementara Nabi Musa itu dari jalur Bani Israel. Mereka bersaudara. Jadi itu bukan Musa, bahkan Musa itu saudaranya. Walakin, akan tetapi dia hada habib, dia adalah kekasih kecintaan Allah. Wa Musa, sementara Musa kalimu wa mukhatib, Nabi Musa itu bisa diberikan karunia dapat berbicara langsung dengan
Allah. Qila huwa Isa. Para malaikat bertanya lagi, ya Allah, kalau dia bukan Adam, dia bukan Nuh, dia bukan Ibrahim, dia bukan Musa, apakah huwa Isa? Apakah dia itu Isa? Allah menjawab, bukan. Allah Isa, bahkan Nabi Isa itu yubashiru bihi, datang untuk memberikan kabar tentangnya. Wa baina yadayhi nubuwatikal hajib, dan jarak Isa dengan dia itu seperti dua alis atau mata dengan alis, dekat jaraknya sekitar 500 tahun. Nabi Isa itu diputus untuk mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Jadi kisahnya, Nabi Isa ini ditanya oleh para rahib, para pendeta-pendeta Israel. Isa, karena Bani Israel ini paling menanti Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling menanti kelahiran Nabi Muhammad lebih daripada Bani Israel. Bani Israel ini paling betul-betul menanti Nabi Muhammad. Dan bukan saja menanti, mereka selalu mempopulerkan Nabi Muhammad. Dan mereka selalu bertabaruk dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka mau perang, selalu mereka, ya Allah, jadikan kami menang dalam perang ini berkat Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Mereka membuka jualan, membuka usaha, ya Allah, sukseskan usaha kami berkat Nabi Muhammad. Mereka mau perjalanan, ya Allah, sukseskan perjalanan kami, selamat tiba dan kembali berkat Nabi Muhammad. Selalu begitu. Jadi bangsa ini, bangsa paling tahu tentang Nabi Muhammad. Sayangnya ketika Nabi Muhammad diutus, mereka orang pertama yang mendustakan Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena mereka ingin Nabi akhir zaman itu lahir dari bangsa mereka, bangsa Yahudi. Tapi Allah memilih lain. Allah memilih dari Bani Ismail. Makanya sampai sekarang ini, kenapa Yahudi itu tidak mau menerima kita? Bahkan selalu memusuhi Islam. Karena mereka nggak rela kalau Nabi akhir zaman itu dari bangsa selain mereka. Ini bangsa penjajah. Bangsa ini bangsa yang punya sifat seperti iblis, paling sombong. Mereka nggak mau menerima orang. Mereka mau itu mereka sendiri. Jadi kekuasaan itu, mereka kepingin mereka yang kuasa. Dan dunia ini supaya ibu tahu, 100%, hampir 100% dikuasai oleh Yahudi. Ini bangsa ini. Sampai akhir zaman nih, semua sistem ini yang kelola mereka. Perbankan dunia, ibu tahu perbankan dunia, seluruh uang itu yang kelola adalah swasta. Siapa mereka? Bank dunia. Kalau di Indonesia namanya BI. BI itu swasta, bukan punya negara itu. BI itu swasta. Dulu awalnya BNI. Itu punya Indonesia. Begitu merdeka Indonesia, kita ini salah satu syaratnya merdeka itu harus menanggung utang Hindia Belanda. Jadi kita ini merdeka sudah punya utang. Dan Bank Indonesia BI itu harus BNI itu harus ditarik diganti dengan BI. Dan BI itu swasta. Makanya negara ini dikelola oleh swasta sebenarnya. Jadi presiden kita, pemimpin kita ini boneka semua. Artinya kita ini nggak bisa berharap banyak, nggak bisa. Mereka itu kerja buat bos mereka. Siapa bosnya? Ujungnya Yahudi. Semua. Dunia kesehatan, farmasi, ujungnya Yahudi. Tentang teknologi, ujungnya Yahudi. Ekonomi, ujungnya Yahudi. Semua. Makanya kita nggak bisa lepas. Kita cengkeram betul-betul ya. Kita butuh pemimpin yang kuat.
pemimpin yang merdeka. Dan pemimpin yang kuat itu pemimpin yang tidak punya banyak dosa, karena tidak tersandra. Pemimpin kita ini semua tersandra, makanya mereka kenapa nggak kuat menangkap. Makanya ente punya salah sendiri, polisi punya kasus, menangkap jaksa juga punya kasus. Mereka ini saling sandra. Ya boleh kemarin yang emas ketemu itu 75 kilogram itu, kenapa menguap kasusnya? Karena mereka ini saling sandra. Yang kasihannya kita masyarakat yang nggak tahu apa-apa karena imbasnya. Nggak bikin apa-apa kita. Kita hidup ini cuma begini-begini toh, nggak bisa berbuat. Antum memulai dari mana? Semua udah dikunci. Makanya sekarang yang ada kita cuma sabar, jaga masing-masing, jaga iman, jaga Islam kita. Karena yang paling mahal dalam hidup ini nanti pada akhirnya adalah iman dan Islam. Goncangan semua ini ibu cuma satu, mereka tidak rela kalau kita tetap dalam keadaan Islam, itu saja. Jadi mereka menguasai perbankan, menguasai ekonomi, menguasai teknologi. Itu tujuannya cuma satu, agar kita mengikuti mereka. Dan tujuan mereka cuma satu, kita tidak boleh masuk surga. Itulah program iblis. Jangan lupakan itu. Makanya dimanapun kita berada, jaga baik-baik iman, jaga sekolah, jaga selawat anak-anak kita. Jangan pernah mati kecuali dalam iman dan Islam. Ini sudah terjadi dulu, dari dulu sampai sekarang dan sampai kiamat. Dan Nabi Muhammad orang yang paling populer dibicarakan dari zaman ke zaman, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi para rahib bertanya, wahai Isa, apakah engkau juru selamat itu, Nabi akhir zaman itu? Kalau Nabi Isa waktu itu menjawab iya, beliau dibunuh. Kalau menjawab tidak, beliau dibunuh juga. Memang beliau dijebak. Karena mereka lapor kepada Herodes, raja yang menguasai Palestina saat itu. Mereka menuduh, mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada Herodes, ya Herodes, ada satu orang namanya Isa bin Maryam. Dia sekarang mengaku diri sebagai raja. Padahal Nabi Isa itu maksudnya aku ini raja akhirat. Makanya setelah beliau disalib, yang sebenarnya itu bukan beliau dikasih mahkota duri. Itu mahkota. Karena beliau mengatakan aku ini raja. Maksudnya aku ini nabi, penguasa akhirat. Kalau kalian ikut aku, kalian dapatkan surga. Tapi mereka difitnah kepada Herodes, raja kaisar saat itu. Kalau Nabi Isa ini mengaku raja, supersip, anti NKRI, ya gitu. Selalu Ustadz itu begitu, anti Pancasila. Padahal sebenarnya Nabi Isa tidak anti pemerintah. Beliau cuma kepingin meluruskan. Tapi fitnah sudah kadang terjadi. Makanya ketika dikumpulkan di satu ruangan, di situ Nabi Isa ditanya, wahai Isa, apa engkau seorang juru selamat, maksudnya raja? Beliau mau katakan tidak, nanti mati. Karena memang Bani Israel yang raja-raja dari kalangan Rabi itu mengharapkan beliau Nabi akhir zaman. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, beliau juga dibunuh. Mengatakan dia dibunuh, mengatakan tidak dibunuh. Akhirnya beliau katakan, aku diutus untuk menceritakan, mengabarkan tentang dia yang akan datang setelah aku. Mereka kaget heboh. Siapa dia? Muhammad dari Bani Ismail. Heboh langsung. Akhirnya terjadi di dalam ruangan itu, terjadi chaos. Allah melindungi Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa melarikan diri. Dia sembunyi di satu rumah yang jauh sekali dari tempat itu, yaitu di rumahnya Nikodemus. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya beliau dikejar dan
ingin disalib. Lalu Allah menyelamatkan beliau, diangkat langit, diganti dengan Yudas Iskariot. Inilah kisahnya sedikit bagaimana kisah Nabi Allah Isa yang datang membawa kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka marah besar karena kepingin mereka Isa itulah sebagai Nabi akhir zaman. Beliau katakan bukan aku datang membawa kabar, bukan aku Nabi akhir zaman. Itulah yang bikin mereka emosi. Kayaknya kalau Nabi bisa mengatakan iya, berarti boleh dibunuh karena dituduh sebagai mengaku raja. Kalau beliau katakan tidak, yang kecewa Bani Israel. Maka beliau katakan tidak mengatakan iya. Dan aku datang membawa kabar tentang Nabi Muhammad yang waktunya baina yaday nubuwwatihi kal haji, antara dia dengan aku itu seperti dua alis ini, di dekat sekali. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila faman hadzal habibul karim. Ila para malaikat bertanya, kalau begitu dia siapa? Faman hadza, maka dia ini al-habibul karim, kekasih yang mulia ini, alladzi albastahul khullatal waqar, yang engkau pakai di pakaian perhiasan keagungan. Siapakah dia yang agung ini? Wa tawajjatahu, dan engkau berikan karunia kepadanya, bitijanil, dengan mahkota, al-mahabbati, wibawa, wal iftikhar, dan kemegahan. Mereka bertanya karena tidak mendapat jawaban. Ternyata bukan Adam, ternyata bukan Nuh, bukan Ibrahim, bukan Musa, bukan Isa. Lalu dia ini siapa ya Allah? Yang engkau kasih pakaian keagungan, yang engkau kasih mahkota yang sangat agung, yang megah. Panasyarta ala rasil asaib, dan engkau kumpulkan semua panji-panji di dunia, semua bendera, semua partai, semua golongan, engkau kumpulkan berada di dalam rasil asaib, di atas panji-panji kekuasaan Nabi Muhammad. Jadi mereka ini heran, ini siapa orangnya? Kok semua panji-panji ada di dalam kekuasaan dia? Orang NU, nabinya Nabi Muhammad. Orang Muhammadiyah, nabinya Nabi Muhammad. Semua orang mengakui Nabi Muhammad. Orang Syiah, nabinya Nabi Muhammad. Orang Sunni, nabinya Nabi Muhammad. Al-Irsyad, semua bendera ini ada dalam kekuasaan Nabi Muhammad. Siapa orang ini? Orang besar ini. Jadi ciri-ciri orang besar itu orang yang diakui oleh semua orang, tapi dia bukan orang itu. Di sana dia diakui orang NU, padahal dia bukan orang NU. Orang Muhammadiyah ngakui dia orang Muhammadiyah, padahal Nabi Muhammad bukan orang Muhammadiyah. Nah begitu. Itu ciri-ciri orang besar. Jadi ketika jadi pemimpin, dia bukan lagi orang PDI, bukan lagi orang Gerindra, bukan lagi orang itu, bukan orang Solo lagi. Nah, pemimpin kita ini pemimpin kacangan semua. Masa sudah jadi presiden masih kayak begitu? Bukan untuk seluruhnya. Ini Bapak mengerti ciri-ciri pemimpin besar. Pemimpin besar itu diakui oleh semua kalangan, tapi dia bukan orang situ. Inilah Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi kekuasaannya itu bukan kekuasaan lokal, begitu maksudnya. Nabi Muhammad ini bukan Nabi interlokal, bukan Nabi lokal, tapi dan bukan interlokal, tapi internya nasional. Bahkan bukan nasional saja, inter akhirat. Jelas ya? Jadi Nabi kita ini bukan Nabi kacangan, bukan lokal, bukan. Nabi ini kekuasaannya bukan di Pinang toh. Nabi ini kekuasaannya bukan di zaman dulu toh. Nabi kekuasaannya bukan di dunia saja. Dari zaman dulu, dari mulai Nabi Adam itu beliau sudah berkuasa. Buktinya apa? Nabi Adam diterima tobatnya karena beliau bertawasul dengan Nabi Muhammad. Doanya Nabi Adam begini,
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian beliau faghfir lana dzunubana bi barakati Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Terimalah tobatku ya Allah. Diterima tobat. Nabi Nuh demikian juga bertawasul kepada Nabi Muhammad. Berkat Nabi akhir zaman ya Allah, selamatkan kapal ini. Nabi Yunus di dalam ikan juga tawasul kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, selamatkanlah aku. Nabi Yusuf dalam penjara tawasul. Anda bayangkan, beliau belum lahir sudah menjadi penyelamat. Sampai di alam barzah beliau menyelamatkan. Mudah-mudahan kita disambut oleh Nabi Muhammad. Di hari kiamat, di akhirat nanti hadirin, tidak ada orang yang paling sibuk melebihi Nabi Muhammad. Nanti masing-masing manusia mencari Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami. Kata Nabi Adam, maaf, aku nggak bisa tolong kalian. Karena kenapa? Senjata pamungkasku sudah saya pakai di dunia dulu. Saya makan buah khuldi, makanya saya nggak bisa kasih. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh tolong kami. Oh nggak bisa. Kau turun cari cucuku di bawah. Bukan saya nggak bisa kasih syafaat. Senjata pamungkasku sudah saya pakai. Yaitu saya doakan supaya waktu itu bumi dicuci bersih. Jadi kalau bahasa mudah ini saya pakai bahasa kita. Nabi itu belum pakai senjata pamungkasnya. Ibaratnya kalau masing-masing orang itu punya senjata pamungkas, Nabi itu belum dipakai sama sekali. Kapan beliau pakai? Di akhirat nanti. Karena untuk siapa? Untuk kita ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita nggak sholawat kepada Nabi, kita yang paling betul-betul jelek. Nabi Muhammad itu orang paling baik. Dan kita lebih bersyukur kepada Allah lagi. Karena kenapa? Orang paling baik ini Allah kasih untuk kita hadirin. Allah kasih untuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau bilang kita habis-habisan. Beliau sampai pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, kemudian menyampaikan dengan betul-betul gemetar. Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa engkau terlihat seperti bingung? Kata Sayyidina Jibril, ya Allah, ya Nabi, ya Rasul, barusan Allah menyuruh malaikat untuk menyalakan api neraka. Dari kuning menjadi merah, dari merah menjadi biru, dari biru menjadi putih, dari putih menjadi hitam. Itu panas seperti apa api neraka? Ibu pernah lihat api warna kuning? Pernah kan? Api merah? Api warna biru? Nah, api biru nih besi putus. Itu lasar itu putus. Api putih? Nah, ini panasnya luar biasa. Api hitam? Neraka tuh apinya hitam, bukan asap. Apinya saja sampai gosong, apalagi kena kita. Ketika Nabi mendengar ini, Nabi kemudian bertanya, ya Jibril, lalu neraka itu seperti apa? Gambarkan. Neraka itu lubang-lubang yang sangat panas. Di dalamnya itu ada kamar-kamar kecil yang sangat panas. Banyak sekali siksaan yang sudah disiapkan bagi ahli neraka. Kemudian Nabi pun penasaran, ya Jibril, siapa saja isinya neraka itu? Malaikat Jibril kemudian menjelaskan, di paling bawah itu orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Seperti orang Islam tapi bukan orang Islam. Orang Islam tapi nyoblos orang kafir. Orang Islam tapi lebih utamakan orang kafir. Orang Islam tapi peduli sama orang kafir, itu munafik itu. Mereka ada yang paling bawah. Lalu yang kedua siapa? Nabi katakan. Nabi Jibril jelaskan penyembah berhala. Terus dijelaskan yang ketiga, yang keempat, yang kelima orang-orang Yahudi, yang keenam orang-orang Nasrani. Lalu yang ketujuh Jibril. Malaikat Jibril diam, beliau tidak menjawab. Nabi memaksa Jibril, yang ketujuh siapa? Malaikat Jibril diam. Akhirnya karena dia desak,
dengan air mata. Malaikat Jibril mengatakan, mereka umatmu ya Rasul yang meninggal belum sempat bertobat. Nabi menangis habis-habisan. Beliau sujud masuk ke kamar beliau dan tidak buka pintu kecuali saat adzan bilang. Habis adzan sholat beliau masuk lagi. Sampai Sayyidina Abu Bakar datang melihat Nabi, Nabi tidak keluar. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Uthman juga begitu. Nabi tidak keluar. Beliau menangis sujud 3 hari 3 malam. Untuk siapa? Karena beliau tidak mau ada dari kita yang masuk neraka. Hadirin, perjuangan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Datang Sayyidina Fatimah, assalamualaikum wahai Aba. Gerangan apa engkau? Nabi mendengar Sayyidatina Fatimah. Beliau membukakan pintu. Dilihat oleh Sayyidatina Fatimah, Nabi kurus dan pucat. Kaget, ada apa ya Rasul? Kenapa kau seperti ini? Nabi mengatakan, aku dapat kabar bahwa ada umatku yang akan masuk neraka. Nabi sedih luar biasa. Beliau menangis. Akhirnya Sayyidatina Fatimah pun ikut menangis. Bapak dan adiknya menangis. Setelah itu Allah mengirim kabar kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, Bashir li Habibi Muhammadan, kasih kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa seluruh umatnya pasti masuk surga. Amin. Semua masuk surga. Dapat jawaban dari Allah, tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang masuk neraka kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Na'udzubillahi dan sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para malaikat bertanya, ya Allah, siapa mereka orang dia yang hebat itu, yang semua panji-panji berada dalam kekuasaannya? Qala, Allah berfirman, huwan nabi, dia adalah nabiku. Istakhartuhu, aku akan keluarkan dia min Lu'ay ibn Ghalib, dari sulbi Lu'ay ibn Ghalib. Ini adalah nenek moyang Nabi Muhammad. Ya mutu, nabiku ini ciri-cirinya yang mutu, meninggal abuhu, bapaknya sebelum dia lahir. Wa ummuhu, dan ibunya juga meninggal usia 5 tahun. Wa yakfuluhu, kemudian dia dipiara oleh jadduhu, kakeknya. Thumma ammuhu, kemudian kakeknya juga meninggal usia beliau 9 tahun atau 8. Lalu beliau dipiara oleh ummuhu, paman beliau yaitu Abu Thalib. Syakiku Abu Thalib, yaitu Abu Thalib, paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Halaman 20. Fantasal syutara bawasti bisyaran, wajadal kursi haibatan wa waqara, wamtalati samawati wa anwaran, wajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa lam tazal ummuhu tara'an wa min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamdi. Falamma ishtadda bi'ataqin bil khalq وضعت الحبيب صلى الله عليه وضعت الحبيب
ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Semua berdiri. Di luar juga boleh berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Halaman 129. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Allahumma
Salawatullah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah
Alhamdulillah
مولد صلى الله عليه وسلم أفضل من الحنايا فكلا بكل هداية فأشرق ببهائه الفضاء وتعلق من نوره ووضع ودخل في افتقاته في آخر بياته من بقي من الخلائق كما دخل فيه من مضى أول فضيلة المعجزات بخمر النار فانس وسكوت شرفات ورمية الشياطين من السماء في شرخ بالمخرجات ورجع كل جبر من الجن وهو بسرعة السلطان الذي يدل الخاطئ لما تعلق من سنور الساطع وأشرق من بهائه علام حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي واتوب اليه افضل ما قلته انا ونبينا من قبلي فاعلم انه قوله لا اله الا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال ومن الإيمان فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين القبول والسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين. وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسيد الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد
محمد المختار آمين. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم مما يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمتي واذكرنا بدين حرمتي واشرنا غدا في سمرته واستعمل سنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم ربنا ya Allah, hidupkan kami dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, aturan Nabi Muhammad dari tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad dan dalam keadaan berjamaah dengan jamaah Nabi Muhammad. Allah madkhilna ma'al jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad karena beliau adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Manzilna ma'u fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Warhamna yawma yashfa'u lil khalaiq fatarhamha. Allah marzukna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafilin anka wa la anhu qadrasana. Allah la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'in tawbati dunuba wastarta biridil maghfirati wa ayyuba. Ya Allah, Engkau berjanji lewat kisah Nabi Muhammad bahwa setiap orang yang hadir seperti ini tidak bakalan pulang kecuali doa dan hajat mereka telah Engkau kabulkan. Ambil khusus kepada akhina fillah Ibu Asia atau Ibu Rina sekeluarga. Ya Allah, kabulkan hajat beliau zahir wal batin, dunia wal akhirah. Ya Allah, hajat pribadi maupun keluarga. Ya Allah, Allahumma rabbana ya Allah, yasir umurahum wa la tu'asir, hasil maqasidahum. Ya Allah, yasir umurahum wa la tu'asir, hasil maqasidahum. Ya Allah, bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau berjanji lewat lisan Nabi Muhammad bahwa setiap orang yang hadir seperti ini pasti akan diampuni dosa dan kesalahannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, tutup aib kami. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang jauh daripada hal-hal yang menyebabkan Engkau murka. Ya Allah, Allahumma rabbana ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, terima taubat kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau berjanji lewat lisan Nabi Muhammad bahwa setiap orang yang hadir di tempat ini tidak bakalan pulang kecuali derajatnya diangkat oleh-Mu. Ya Allah, Allah marfa' darajati wa darajatina wa darajatikum fi darajatin aliyyin ma'a syuhada wa shalihin hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi alima. Allahumma rabbana ya Allah, kami tidak memiliki apa-apa. Ya Allah, kami tidak memiliki amal soleh. Ya Allah, kami cuma punya satu. Ya Allah, ini pun adalah karunia-Mu, yaitu mencintai Engkau dan mencintai Nabi Muhammad. Engkau berjanji lewat kisah Nabi Muhammad akan mengumpulkan setiap orang dengan yang dia cintai. Engkau akan kumpulkan orang sesuai dengan yang dia cintai. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah mata kami yang hina ini bisa melihat keindahan ciptaan Nabi Muhammad. Ya Allah, hidung kami yang buruk ini. Ya Allah, izinkan hidung kami. Ya Allah, bisa mencium bau harum Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun dalam mimpi. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami. Ya Allah, telinga kami ini bisa mendengar suara Nabi Muhammad. Izinkanlah roh kami. Ya Allah, kulit kami. Ya Allah, bisa bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad. Engkau berjanji. Ya Allah, akan mengumpulkan setiap orang dengan yang dia cintai. Ya Allah, kami mencintai Nabi Muhammad karena-Mu. Ya Allah, Allahumma innahu kana mad'af kana mana fil masanatil madiyah ikhwanu manahumul qadha wa lil usul ila mithliha fala ta'limuhum min athawabi hadis sawa wa fadliha. Allahumma rahmna idha sinna min ashabil kubur wa fikna li amali sani abkasana wa ala mamalid duhur. Allahumma ja'alna li alika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika min adh-dhakirin fa'inna bi ta'atika mashghulin wa idha tawaffana fatawaffana ghair mafturin wala makhdulin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.
Matikan kami dalam keadaan bahagia. Matikan kami dalam keadaan bersyahadat ya Allah. Allah makhtim lana bil iman, bil islam, bil khair, bil syahadah, bis sa'adah, bi khusnil khatimah, bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah makfina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, selamatkan mereka dari fitnah dunia, fitnah Yahudi, fitnah Zionis, fitnah Salibis, fitnah daripada orang-orang kafir ya Allah. Jauhkan anak-anak kami ya Allah, anak-anak wanita kami ya Allah, tutup aurat mereka ya Allah. Jangan biarkan orang-orang kafir, orang-orang berdosa, orang munafik menikmati tubuh mereka ya Allah. Ya Allah, tutup aurat anak-anak kami ya Allah. Wanita-wanita kami ya Allah, jadikan wanita-wanita solehah, pengikut Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, anak-anak kami yang laki-laki ya Allah, penuhi dada mereka, otak mereka dengan ilmu, dengan iman, dengan kebajikan, dengan kebijaksanaan. Jadikan mereka anak-anak soleh, solehah ya Allah. Anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, jadikan kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami, dan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Allahumma waj'alna hadha rasulul karim lana syafi'a warzuqna bi yaumil qiyamati maqam rafi'a. Allahumma askina min ahudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syahbatan haniyatan la tatma'u ba'daha abada. Ya Allah, karuniakan kami bisa meminum air telaga Al-Kautsar, telaga Nabi Muhammad dari tangan beliau langsung ya Allah, sehingga kami tidak bakal haus selama-lamanya sampai masuk ke surga bersama beliau. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah syurna ta'ala liwa'il ghada. Allah maghfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina. Ya Allah, sayangi orang-orang tua kami ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka dimanapun mereka berada, baik meski hidup maupun sudah wafat ya Allah. Tempatkan mereka di dalam rahmat-Mu, dalam maghfirah-Mu, dalam ridha-Mu, dalam cinta-Mu, dalam surga-Mu ya Allah. Sayangi orang-orang tua kami ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah sampai seperti ini kecuali pertolongan-Mu, pertolongan daripada-Mu ya Allah. Engkau izinkan orang-orang baik yang ada di sekeliling kami, di antaranya orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah walafiat. Jadikan mereka penduduk surga-Mu ya Allah. Demikian juga ya Allah wali masyayikhina wali muallimina wa dhil huquqi alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dzunubil khati'at ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul salli ya Abdul Muhammad Janis dan sidang Yaqul nasir asraril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenapa ya kenapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Demikian rangkaian acara kita pada siang menjelang sore ini. Kita jumpa lagi besok, insyaallah di waktu yang sama di siang. Di rumah Bu Ketua di Kuantan, obat 16 ada pindah fokus ke sana di rumahnya Ustadz Nastain ya, obat 16 arah obat 16. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad wa ashkili
علينا